Oke, halo. Jadi kembali lagi di podcast ya, podcast marketing konten, fotografi dan desain grafis. Di episode 8 ya, nyambung dengan episode kemarin, episode 7 tentang desain grafis. Oke, langsung saja kita belajar tentang hal basic tentang desain grafis. Jadi teman-teman ya, sebelum teman-teman itu melakukan ya yang namanya desain grafis atau mendesain sebuah gambar atau mendesain sebuah komunikasi visual ya. Jadi teman-teman harus mengetahui basic dulu tentang desain grafisnya. Pertama kita harus mengetahui tujuannya, yang kedua kita harus menguasai elemennya, lalu yang terakhir kita akan mempelajari prinsip-prinsipnya. Tapi prinsip ini ya itu sangat-sangat teknis ya untuk seorang desainer grafis. Ini butuh, kalau mau menguasai ini butuh beberapa semester sebenarnya, beberapa SKS kayak gitu ya. Tapi ya nanti next to know aja. Tapi di pertemuan ini kita akan membahas tentang tujuan dan elemennya dulu teman-temannya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi teman-teman, sebelum kita mendesain ya, kita harus mengerti dulu tujuan kita itu apa. Tujuan desain grafis kira-kira apa sih? Jadi mungkin ya teman-teman di sini semuanya punya mindset ya, mindset mainstream adalah jadi desain grafis itu biar bikin postingan atau apapun biar kelihatan lebih cakep, bagus, keren atau estetik. Pasti beranggapan seperti itu ya, karena tadi kita juga bahas-bahas ke ranah-ranah seperti ini. Tapi ternyata teman-teman setelah kita telaah lebih lanjut ya, desain grafis itu tujuannya bukan hanya itu saja. Jadi bikin estetik atau keren atau tadi ya atau bagus dan lain sebagainya. Jadi estetik itu bukan suatu tujuan utama dari sebuah desain grafis, tetapi desain yang bagus pasti keren, estetik, unik dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman di sini belajar desain grafis bukan biar terlihat jago bikin gambar itu lebih oke, lebih eye-catching, lebih apa. Itu adalah salah satu output dari teman-teman belajar dari desain grafis. Tujuan utamanya itu adalah ini ya sebenarnya. Tujuan utamanya teman-teman mendesain grafis itu agar mudah dibaca atau dipahami. Ya, yang pertama. Lalu kedua itu agar informasinya terstruktur. Terstruktur seperti apa nanti kita bahas ya. Lalu yang ketiga agar pesannya itu simple saja, ya. Seperti apa nanti kita bahas. Lalu yang terakhir agar komunikasi itu kita bisa memorable. Memorable itu teringat kembali atau tertanam di memori audiensnya seperti itu. Gitu ya. Jadi tujuan desain grafis itu nggak hanya bikin tampilannya keren, nggak hanya bikin tampilannya unik atau estetik dan sebagainya, tapi tujuannya lebih ke sini sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita pahami dulu yang pertama mudah dibaca atau dipahami ya, atau yang bisa dikatakan itu adalah readability ya, atau keterbacaan atau mudah dipahami. Oke, dari dua contoh di sini ya, yang kanan sama kiri, kira-kira readability-nya yang oke yang mana? Yang keterbacaannya masih enak yang mana? Nah, pasti yang kiri. Karena kenapa? Ya karena dia lebih terlihat dari segi warna, dia lebih tertonjol ya dan sebagainya. Tapi berbeda dengan yang biru. Di sini aku sebagai itu ya mungkin sudah berpengalaman beberapa tahun ya untuk mendesain grafis dan mungkin mengajari sedikit-sedikit beberapa anak-anak untuk mendesain secara secara awam gitu ya. Pasti orang itu menggunakan ya warna-warna yang dia suka, bukan warna-warna yang harusnya dipakai atau harusnya biar orang itu lebih lihat. Jadi karena mungkin orang suka warna biru, makanya dia kasih warna biru. Hanya sesimpel karena dia suka warna biru. Padahal desain tuh nggak hanya dari kesukaan kita, tapi harus terbaca. Jadi kalau kesukaan itu kan namanya ego ya ego ya. Jadi ini ada yang namanya readability harus terlihat lebih enak gitu kayak gitu. Ini nanti maksudnya di prinsip-prinsip warna dan sebagainya, warna, tipografi dan sebagainya. Nanti kita bahas. Oke, jadi yang pertama adalah informasinya intinya harus keterbacanya lebih oke, lebih jelas, readability-nya lebih menonjol kayak gitu dan mudah dipahami. Jadi kita itu membaca tuh nggak perlu sambil ngezoom gitu ya. Di sini diginiin aja udah terlihat, itu berarti desainnya sudah bagus kayak gitu. Oke, lalu yang selanjutnya ya setelah readability ada yang namanya terstruktur ya. Jadi terstruktur ini maksudnya adalah
desainer grafis itu mengatur informasi supaya komunikasi bisa disampaikan lebih cepat dan efisien. Oke, teman-teman pernah nggak sih punya pengalaman ya kayak dapat brosur atau dapat pamflet gitu ya, yang informasinya tuh dalam satu lembar itu ya, dalam satu lembar tuh banyak poin gitu, di sini ada, di sini ada, di sini. Kita kan bingung mau baca yang mana dulu. Lah, sebenarnya di desainer grafis itu ada yang namanya kayak hierarki ya, hierarki informasi. Jadi kayak gini. Jadi you will read this first. Pasti kita tuh membaca tulisan yang paling besar tuh terlebih dahulu. And then you will read this line text. Lalu kalian akan membaca ya tulisan yang ada di sini, yang di bawah ini. Kelihatan nggak sih yang di situ ya? Lalu you will go back read dan sebagainya. Lalu kita membaca informasi-informasi detail lainnya tuh agak belakangan kayak gitu. Karena dia lebih banyak dan lebih kecil gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini itu kita bisa manfaatkan ya untuk membuat informasi itu lebih terstruktur, lebih enak dipahami, karena sekali lagi ya, mata kita tuh bukan membaca tapi men-scan. Makanya informasi ya, biasanya judul ya, informasi yang paling ingin ditonjolkan itu cetak lebih tebal atau lebih besar. Karena informasi misalnya kayak misalnya kita bikin iklan minuman gitu, kita bilang yang paling besar adalah minuman segar bla 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 bla, rasakan segarnya bla bla. Itu ada di line kedua dan sebagainya. Itu adalah seorang desainer grafis harus mengatur informasi supaya komunikasinya bisa tersampaikan lebih cepat dan efisien. Nanti kita akan bahas lagi ya kayak gitu. Oke, lalu yang ketiga ada yang namanya simple. Jadi bagaimana seorang desainer itu ya, desainnya tuh hanya fokus menyampaikan pesan yang hendak disampaikan, bukannya malah membuat audiens terganggu oleh informasi yang tidak penting. Seperti contoh di samping ini ya, ini adalah iklan sepatu seperti itu ya. Ya dia cuma menampilkan kayak gini doang. Kita sudah tahu kalau sepatunya bentuknya seperti apa. Terus kita kayak ada just walk ini ya, berarti sepatunya ini enak untuk jalan atau gimana seperti itu, warnanya seperti apa dan sebagainya. Tanpa harus ngasih embel-embel kayak misalnya dikasih awan, dikasih kita nanti informasinya bisa simpang siur ya, karena saking banyaknya itu, sebenarnya banyaknya elemen atau banyaknya hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya ya. Karena seorang desainer grafis pemula biasanya itu kayak menggebu-gebu, jadi semuanya tuh pengen dimasukin ke sebuah desain, padahal sebenarnya nggak perlu juga ya, nggak perlu juga. Tapi ya nggak apa-apa, tapi itu namanya proses pembelajaran kayak gitu ya, nanti nggak apa-apa. Jadi sebisa mungkin desainer grafis tuh membuat informasinya itu sesimpel mungkin saja, agar fokus kepada inti pesan yang akan kita sampaikan. Apalagi kita sebagai seorang marketing ya, jadi jangan bertele-tele kayak gitu. Lalu yang terakhir ada yang namanya memorable. Jadi bagaimana ya sebuah desain mampu merecall sebuah informasi yang sebelumnya sudah diserap oleh audiens. Kayak ini ya, iklan dari WWF atau federasi itu ya, federasi pencinta alam kayak gitu. Jadi kayak ada pesan, would you care more if I was a panda? Padahal ini adalah ikan ya, karena mungkin ekosistem laut itu lebih lebih kayak tidak diperhatikan lebih dulu daripada kayak ekosistemnya panda, ekosistemnya hewan-hewan lucu. Karena manusia cenderung itu hanya peduli pada hal yang dia suka saja. Padahal sebenarnya yang perlu bantuan tuh tidak hanya yang mereka sukai, tapi mungkin ada ekosistem lain yang perlu juga diperhatikan oleh manusia. Makanya iklan ini ada. Jadi ketika ya teman-teman nanti kalau lihat panda, itu pasti bisa kayak merecall ulang memori ini, informasi ini maksudnya. Informasi ini, oh iya juga ya, kemarin saya habis baca iklan ini, sebenarnya nggak hanya panda yang harus dibantu, tapi ekosistem laut juga harus diperhatikan oleh manusia kayak gitu sepertinya, dan lain sebagainya maksud saya kayak gitu. Gitu ya, itu untuk memorable. Oke, itu tadi adalah tujuan dari desain grafis. Jadi tujuan desain grafis yang pertama adalah readability-nya ya, atau keterbacaannya harus jelas. Yang kedua adalah informasinya harus terstruktur. Yang ketiga tadi adalah simple ya, informasinya fokus. Yang keempat memorable, atau bisa merecall memori ya, ketika kita mungkin setelah lihat iklan itu besoknya gitu kita ingat lagi kayak gitu.
Itu adalah tujuannya. Lalu yang kedua adalah elemennya. Jadi basic kedua ya itu ada elemen. Elemen apa saja teman-teman? Jadi elemen itu ya sebelumnya kita jelaskan dulu, elemen pada desain grafis itu ibarat toolbox ya. Tahu ya toolbox ya. Toolbox itu kayak kayak kotak berisi alat-alat gitu yang kita bisa gunakan untuk meracik untuk desain grafis yang bagus. Apa saja toolbox itu? Nah, ini ada yang namanya tipografi ya, color, image, shape, dan space. Apa saja itu kita mulai bahas saja langsung. Yang pertama adalah typography teman-teman. Jadi silahkan perkuat pesan ya informasinya dengan menambahkan teks atau tulisan ya. Kayak iklan yang ada di samping ini. Please do not lick the page. Nah, ini sebenarnya ada pesan yang sangat-sangat unik ya dari sebuah iklan. Padahal dia cuma pakai teks saja, tapi bisa kayak desainnya lumayan simple dan sebagainya. Informasinya juga tersampaikan dengan efektif. Kalau teman-teman relate ya, tapi ini mungkin nggak semua bisa relate karena Nutella di Indonesia mungkin belum terlalu populer daripada di Amerika mungkin kayak gitu. Oh iya, lalu tipografi ini ada sedikit tips ya. Jadi kuasai jenis-jenis font dan fungsinya masing-masing teman-teman ya. Jadi sebenarnya font itu banyak jenisnya. Ada serif, ada sans serif, terus ada handwriting, terus ada apa dan lain sebagainya. Itu nanti silahkan teman-teman kuasai ya, silahkan browsing di di Google ya untuk menguasai jenis-jenis font dan fungsinya masing-masing. Jadi font itu sebenarnya ada fungsinya masing-masing kayak headline, ada subline, ada teks ya, teks body dan sebagainya, footer dan sebagainya. Itu nanti silahkan dipahami sendiri. Atau kalau ada pertanyaan silahkan ya WA saya, nanti saya akan kirimkan informasi yang penting yang berkaitan dengan tips-tips ini ya teman-teman ya. Karena kalau dijelaskan di sini nanti nggak cukup 1 semester kayak gitu. Oke, next ya. Setelah tipografi atau teks ya atau tulisan, ada yang namanya warna teman-teman. Elemen kedua adalah warna. Jadi warna ini sangat-sangat sangat-sangat perlu diperhatikan ya. Apalagi terkait dengan identitas atau brand. Jadi identitas atau brand itu bisa diperkuat dengan tone warna yang konsisten teman-teman. Ini masalah branding ya. Tapi untuk masalah desain grafis sebenarnya ada yang namanya psikologi warna, ada warna ada grafis warna gitu ya, ada kurva dan sebagainya. Itu sangat-sangat prinsip warna sekali itu juga nanti akan dijelaskan di mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya seperti contoh yang ada di samping ini ya, kalau kita punya Instagram atau punya sosial media, ketika informasinya rapi seperti ini, warnanya sama semua, itu kan brandingnya lebih kuat gitu. Beda ceritanya kalau kita yang sini pakai warna merah, terus yang kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau, yang keempat warna lain dan sebagainya ya. Semua warna ada ya, itu brand kita nanti jadi rancu. Ini sebenarnya postingan apa sih kok warnanya warna-warni gitu. Kayak misalnya kalau STI Surakarta itu kan biru dan merah. Oke, sorry. Kalau STI Surakarta kan itu ada warna biru dan merah gitu ya. Jadi ya yang kita gunakan ya warna itu terus, karena biar orang tuh kalau kalau sekilas lihat oh ini dari STI Surakarta karena warnanya kayak gini. Kalau mungkin selain STI Surakarta mungkin dari warna apa teman-teman. Ya teman-teman bisa kasih contoh sendiri ya. Nanti pasti brand yang terkenal itu pasti warnanya konsisten kayak gitu. Oke, next ya. Setelah warna dan tipografi ada yang namanya image atau gambar atau foto ya teman-teman. Jadi gambar juga bisa mempertegas sebuah informasi. Gambar juga bisa menarik perhatian audiens terlebih dahulu untuk kemudian membaca informasi secara rinci. Jadi misalnya kalau ada informasi pendaftaran mahasiswa kayak gitu ya paling gampang. Jadi ketika kita taruh ya mbak-mbak atau kakak-kakak cantik atau ganteng di situ ya, itu mungkin biar menarik perhatian dulu. Oh ini kok cantik banget nih, informasi apa sih? Nah ternyata di bawahnya ada kayak informasi pendaftaran mahasiswa baru misalnya, atau informasi harga atau informasi apa. Itu adalah fungsi dari image ya, salah satu fungsi dari gambar atau image yaitu untuk menarik perhatian terlebih dahulu ya audiens, lalu untuk membaca informasi yang lebih rinci kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau mendesain ya, image ini nggak wajib sebenarnya, bisa cuman kayak tulisan kayak tadi doang ya. Tapi image bisa menarik perhatian lebih banyak kayak gitu kepada audiens. Jadi silahkan taruh gambar yang menarik, atau kalau perlu clickbait gitu ya. Jadi kayak umpan gitu, kayak gambar apa sih yang bikin orang penasaran biar lebih mau baca lebih kayak gitu. Jadi image silahkan kasih yang menarik.
dan jelas ya kayak gitu. Ini katanya dengan mungkin bisa dikasih ya gambar-gambar yang teman-teman sudah ambil kemarin kayak gitu ya. Itu kan termasuk image ya. Nah, itu gambar-gambarnya makanya harus bagus, harus oke kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya ada shape. Shape ini artinya adalah bentuk ya teman-teman ya. Jadi bentuk-bentuk itu membantu kita untuk memperkaya informasi secara tidak langsung ternyata teman-teman. Karena ya setiap bentuk atau setiap shape itu memiliki kesan yang berbeda-beda, memiliki kesan atau pesan atau arti yang berbeda-beda. Seperti apa maksudnya? Seperti kayak gini ya. Jadi ketika teman-teman ya punya kayak informasi ya atau apapun itu yang dia itu bentuknya kotak kayak gitu, itu dia menandakan kuat, stabil dan kaku. Berbeda dengan informasi atau gambar-gambar atau visual-visual yang bulat-bulat gitu ya, kayak air tuh kayak liquid gitu ya. Itu berarti informasinya pasti ringan, santai dan friendly. Ada juga tajam, seimbang dan fondasi ini seketika. Ini cuman kesan ya. Tapi bukan berarti artinya selalu itu sebenarnya enggak. Ini cuman kesan saja. Dan sebenarnya secara tidak sadar tuh ya emang benar. Jadi ketika desain tuh lebih bundar ya, lebih lingkaran gitu, lebih fluid gitu ya, lebih liquid gitu, pasti informasinya atau pasti brandingnya ringan, santai dan friendly kayak gitu. Ini shape saja ya. Ya ini teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut karena shape enggak hanya 3 ini doang, banyak sekali, ada segi 6, segi 5 dan sebagainya, ada dan sebagainya, banyak sekali kayak gitu. Ini hanya sebagai contoh saja untuk teman-teman bisa mengulik lebih lanjut lagi. Oke, yang terakhir ada yang namanya space. Space ini spasi ya. Spasi itu kayak jarak gitu atau ruang kosong ya. Ini sangat berpengaruh pada informasi yang akan kita sampaikan. Karena berpengaruh pada kenyamanan audiens ketika melihat informasi kita atau membaca informasi kita. Seperti kata pepatah ya, desain ya, seperti kata pepatah desainer gitu ya. Jadi biarkan informasi kita itu bernafas. Maksudnya seperti apa? Jadi kayak gini ya. Jadi tulisan ini tidak nempel di atas gini, tidak nempel di samping gini. Dia nempel di tengah-tengah gini. Karena di spesinya, di ruang kosongnya ini supaya informasinya itu bisa bernafas. Jadi kita tuh bacanya tuh lebih enak teman-teman ya. Berbeda kalau left is Asian-nya ini ditaruh di misalnya di sini gitu ya. Nah ini kan kayak nggak ada ruang gitu ya. Itu kan kayak sesek gitu loh, kayak nggak enak dibaca kayak gitu. Nah misalnya ditaruh seperti ini lebih enak dibaca kayak gitu. Ini adalah ruang kosong atau jarak yang perlu diperhatikan oleh desainer. Karena terkadang desainer pemula tuh biasanya kayak ngasih informasi itu mepet-mepet dengan garis tepi gitu ya, mepet-mepet biar apa gitu. Ya karena mereka mungkin belum mengetahui tentang spesi ini ya. Nah, mungkin teman-teman sudah menonton ini harusnya sudah lebih tahu gitu ya. Jadi silahkan diterapkan di desain-desain teman-teman. Di spesi ini katanya mungkin dengan komposisi ya. Nah, komposisi ini ada ilmunya lagi ya, komposisi fotografi, komposisi desain dan sebagainya. Ini banyak ilmunya. Tapi silahkan diresapi ya, rasakan ya kalau desain informasinya nggak gini itu lebih enak daripada nggak ada spasinya kayak gitu. Silahkan dirasakan sendiri dan dipelajari sendiri. Oke. Mungkin itu tadi ya kayak basic dalam desain. Nah, sekarang teman-teman kemarin R1 sudah saya tantang ya, karena R2 mungkin karena kemarin libur ya, karena ada sedikit agenda yang nggak bisa ada kuliahnya. Jadi teman-teman silahkan ya membuat sebuah desain konten iklan Instagram feed berdasarkan basic dan elemen dalam desain grafis yang barusan dijelaskan ya. Jadi video ini silahkan diulang mungkin untuk mungkin yang belum itu ya, yang belum jelas lagi bisa diulang lagi. Tentang basic itu ini harusnya bukan basic tapi tujuan desain dan elemen desain dalam basic desain grafis kayak gitu. Ukurannya seperti ini 1080 x 1350 ya teman-teman. Lalu ketentuannya seperti apa? Ketentuannya yaitu seperti ini ya. Temanya itu pendaftaran mahasiswa baru di STE Surakarta. Jadi pilih salah satu konten ya, mau informasi harga, mau cara pendaftaran, mau informasi jurusan dan sebagainya. Itu semuanya ada di bahan di sini, di link ini ya teman-teman ya. Ini nanti akan saya share di grup ya, mungkin setelah ini, untuk sebagai pengingat juga untuk menonton podcast ini ya. Jadi silahkan nanti diklik linknya, nanti ada bahan-bahan ya. Mungkin saya saya sekalian perlihatkan saja nanti seperti apa bentuknya. bit.ly/
tantangan konten 4. Nah, jadi nanti bentuknya di draft seperti itu. Nanti banyak sekali kayak bahan-bahan ya yang bisa kamu gunakan di sini. Kelihatan ya? Oke. Nah, informasinya bisa kamu dapatkan, bisa kamu gathering ya. Bisa kamu gather di brosur yang ada di sini. Misalnya aku mau buka brosur ini ya, lah informasi harga ada di sini, informasi cara pendaftaran ada di sini, alamat semuanya lengkap. Silahkan kalian gunakan brosur ini sebagai acuan informasi untuk membuat tantangan tadi ya, membuat tugas ini ya, tentang konten Instagram. Mungkin semoga jelas ya, karena sudah cukup lama podcast ini, takutnya terlalu lama. Mungkin ketika ada pertanyaan silahkan langsung WA di grup ya, atau WA Japri saya. Nanti sebisa mungkin saya jawab dan saya beri petunjuk lebih lanjut. Mungkin sekian dulu dari podcast ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.